Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmat-Nya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan fikih seputar penyelenggaraan jenazah. Masih membahas terkait dengan tahapan penyelenggaraan jenazah berupa mengikuti jenazah dan mengiringi jenazah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di manakah posisi orang yang mengiringi jenazah bagi jenazah tersebut? Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, maka ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah para pengiring dengan kondisi berjalan kaki. Kemudian yang kedua adalah para pengiring dengan berkendara. Ini dua pengiring yang tentunya berbeda. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pengiring tentunya sebelumnya kita akan bahas dulu terkait dengan mana yang lebih afdol, mengiringi jenazah dengan berjalan kaki ataukah mengiringi jenazah dengan berkendara. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang afdol adalah mengiringi jenazah dengan berjalan kaki. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Sauban radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Al-Hakim, Baihaqi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sauban radhiyallahu anhu mengkabarkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bidabatin wa huwa ma'al janazati fa aba an yarkabaha. Falamma insarafa utiya bidabatin farakiba. Faqila lahu faqala innal malaikati kanat tamshi falam akun li arkaba wa hum yamshun falamma dhahabu rakibtu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan oleh Sauban radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah
ketika bersama dengan jenazah, beliau didatangkan dabbah, yaitu kendaraan, hewan yang dikendarai, namun beliau enggan untuk mengendarainya. Tatkala selesai dari mengiringi jenazah, maka beliau didatangkan kembali seekor kendaraan, lalu beliau menungganginya. Lalu ada yang bertanya kepada beliau, maka beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sesungguhnya para malaikat tadi berjalan kaki, maksudnya ikut berjalan kaki. Maka ya tidak layak aku berkendara dalam kondisi mereka itu berjalan kaki. Maka tatkala mereka sudah pergi, maka aku pun berkendara. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari sini ya afdolnya adalah berjalan kaki ketimbang berkendara, walaupun boleh untuk berkendara. Nah, di mana posisi orang yang mengiringi jenazah tersebut? Nah, ini kita bahas menjadi dua, yaitu para pejalan kaki, demikian pula para orang yang berkendara. Bagi orang yang berjalan kaki, maka boleh baginya untuk mengiringi jenazah di belakang jenazah tersebut atau di depannya, di sebelah kanannya atau sebelah kirinya, ya, dekat dengan jenazah tersebut. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Tahawi, Tirmidzi, Nasai, ya, ini dengan derajat yang sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yamshuna amamal janazati wa khalfaha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, dahulu mereka berjalan kaki bersama dengan jenazah di depannya dan di belakangnya. Jadi ada yang di depan, ada di belakang. Demikian. Akan tetapi yang lebih afdol berjalan kaki itu di belakang jenazah. Karena itu adalah konsekuensi dari dalil yang memerintahkan untuk ngikutin jenazah di belakang. Namanya ngikutin berarti kan di belakang. Nah, seperti itu. Nah, ini dikuatkan dengan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, al-masyu khalfaha afdalu minal masyi amamaha, ka fadli salatir rajuli fi jama'atin ala salatihi fadhan. Berjalan kaki di belakang jenazah lebih afdal ketimbang berjalan kaki di depannya, seperti keutamaan orang yang sholat dalam kondisi berjamaah, ya, dengan orang yang sholat sendirian. Nah, seperti itu. Nah, ini pendapat Imam Auza'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ishaq berbeda dengan jumhur ulama. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah orang yang berkendara, boleh berkendara. Hanya saja ya itu selayaknya di belakang jenazah, bukan di depan. Ya. Di belakang jenazah. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rakibu yasiru khalfal janazati wal mashi haitsu sya'a minha. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang yang berkendara berjalan di belakang jenazah, sementara orang yang berjalan kaki, ya, itu di mana saja posisinya dari jenazah tersebut. Kita ulangi, ar-rakibu yasiru khalfal janazati. Orang yang berkendara dia bergerak, ya, bergerak itu di belakang jenazah. Adapun pejalan kaki maka di mana saja posisinya dari jenazah tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan sebutkan beberapa adab-adab mengiringi jenazah. Yang terkadang sebahagian dari kaum muslimin saat ini ya melanggar adab ini.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, yang pertama adanya ya adalah mengiringi jenazah dengan tidak ya membawa api atau asap. Ya, seperti menyan-menyan gitu ya, bakar-bakar dupa ya. Atau dengan api ya. Sepakat para ulama fikih bahwasanya jenazah itu tidak boleh untuk diiringi dengan api ya atau dengan asap-asapan ya. Kecuali kalau memang ada kebutuhan seperti untuk penerangan ya, penerangan. Kalau api berarti kan ini untuk penerangan, tapi kita kira nggak butuh lagi lah untuk api ini kan. Ya lampu lah saat ini kan, lampu emergensi itu kan sudah bisa untuk dibawa ya. Nah ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, la tuttaba' al-janazatu bi sautin wala narin ya. Tidak boleh jenazah itu diiringi dengan suara-suara dan juga api. Maksudnya tangisan ya, ungkapan-ungkapan ya. Nah ini sanad dari hadis ini memang ada pembicaraan, namun ini dikuatkan dengan ya riwayat yang sahih dari Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhu, di mana beliau ini memberikan wasiat ya, fa idza ana mittu fala tashabni naihatun wala narun. Apabila nanti aku mati, maka janganlah mengiringiku seorang yang meratap, begitu juga api ya. Jadi jangan ada api, jangan ada orang yang bersuara-suara dengan suara ratapan, demikian. Ini riwayatnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, sahih hadisnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Begitu juga ada riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tatkala dalam kondisi dihadiri oleh kematian, ya, kalau bahasa kita sakaratul maut. Beliau mengatakan, la tadribu alayya fistata wa la tattabi'uni bimajmar, ya ai binar. Ya. Janganlah kalian memukulkan ya semacam alat-alat gitu ya untuk mengeluarkan suara bagiku ya. Dan janganlah ya kalian mengikutiku dengan api atau dengan asap-asapan, demikian. Begitu juga Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu memberikan wasiat tatkala ya sakaratul maut. Beliau mengatakan, idza intalaqtum bi janazati fa asri'u bi al-masya wa la tattabi'un bi majmar. Apabila kalian bergerak membawa jenazahku, maka bersegera ya jalannya membawaku, dan janganlah kalian ya mengiringiku dengan majmar, yaitu bara api, atau kita katakan api atau dia asap-asapan, demikian. Ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Baihaqi dengan derajat sanad yang hasan, demikian. Kemudian yang kedua adalah ya tenang dan diam ketika mengiringi jenazah. Ya, kak berisik ini tadi sudah kita sebutkan sebenarnya di bagian yang pertama. Ya. Walaupun berzikir, maka jangan keluarkan suara. Ya, zikir atau yang lainnya memang tidak boleh, tenang, harus tenang, diam. Berdasarkan riwayat dari Qais ibnu Abbad rahimahullah, ia mengatakan, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna raf'a sauti 'indal janazati. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci mengeraskan suara di sisi jenazah. Ya. Mau itu zikir atau bukan zikir, apalagi sekedar ratapan-ratapan. Ya. Sekedar ini dosa ya, ratapan ya. Nah, ini tidak boleh demikian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ya.
para perawinya siqah ya. Kenapa? Karena alasan yang lainnya itu mirip dengan orang-orang Nasrani. Ya, mereka itu mengangkat suara, meninggikan suara ya dengan bacaan-bacaan Injil mereka, ya, zikir-zikir mereka demikian. Ya, bahkan kesedihan-kesedihan yang diungkapkan, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab Al-Adhkar di halaman 203, wa'lam anna as-shawab al-mukhtar wa ma kana alaihi as-salafu as-sukutu fi halis sayri ma'al janazati. Ketahuilah bahwasanya yang benar dan yang terpilih dan apa yang berada di atasnya para salafus saleh dahulu adalah diam dalam kondisi berjalan bersama jenazah. Fala yurfa'a sautun biqira'atin wala dzikrin wala ghairi dzalika. Maka tidak dikeraskan suara ya dengan membaca Al-Qur'an, zikir atau yang lainnya. Wal hikmatu fihi dhahiratun. Hikmahnya jelas dan nyata dalam masalah tersebut. Wa hiya annahu askanu li khatirihi. Karena itu lebih tenang bagi jiwa, karena jiwa sedang sedih ya. Wa ajma'u li fikrihi, dan lebih fokus terhadap ya pikirannya fima yata'allaqu bil janazati, ya di dalam apa saja yang berkaitan dengan jenazah, yaitu seperti contohnya ini menghadap ke akhirat, nah begitu ya, supaya apa, ingat mati. Wa huwal matlubu fi hadzal hali, inilah yang dituntut dalam kondisi seperti ini. Fa hadza huwal haq, inilah yang benar. Wala taghtar bi kasrati man yukhalifu, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang menyalahi hal ini, demikian. Baik ya. Nah, yang lebih parah daripada itu adalah ya, itu mengiringi dengan apa? Dengan alat-alat musik, ya Allah, dengan dipukul rebana dan seterusnya. Ya. Ada pula nanti yang menyanyi-nyanyi dengan apa atau melantunkan dengan apa? Dengan kesedihan-kesedihan. Ya, padahal ini ya kebiasaan orang-orang kafir. Yang terjadi seperti ini malah orang-orang muslim, demikian. Ya. Kemudian yang ketiga, ya tidak duduk ya sebelum jenazah itu diletakkan. Ini ketika sudah sampai ini ya, sudah sampai di pekuburan, maka tidak duduk ya sebelum jenazah diletakkan. Berdasarkan hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul janazata faqumu faman tabi'aha fala yaqad hatta tuda." Apabila kalian melihat jenazah maka berdirilah. Maka siapa saja yang mengikuti jenazah maka jangan dia duduk sampai diletakkan, demikian. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, diletakkan ini ada dua, diletakkan dari pundak ya atau diletakkan ke liang lahat. Ya, tapi insyaallah taala dua-duanya bisa termasuk ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, apakah harus ya berdiri ketika lewat jenazah? Nah, ini kita akan jelaskan para hamba Allah. Ada satu riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumul janazata faqumu hatta tukhallifukum ay tuda." Apabila kalian melihat jenazah maka berdirilah sampai ya dia melewati kalian atau dia diletakkan, demikian. Kemudian ada riwayat yang lain, itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan radhiyallahu anhuma, marra bina janazatun. Ada satu jenazah melewati kami. Faqama lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuknya. Faqumna bihi, maka kami pun berdiri karenanya. Qulna, kami katakan, ya Rasulullah, innaha janazatu Yahudiyin. Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia itu jenazahnya orang Yahudi. Qala idza ra'aitumul janazata faqumu. Ya, apabila kalian melihat jenazah maka berdirilah kalian, demikian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim.
Dalam lafadz yang lain, yaitu dari Sahal ibnu Hanif dan Qais ibnu Sa'ad, maka Nabi mengatakan, alaisat nafsan, bukankah dia juga itu jiwa, ya. Mayoritas para ulama, ya, dari ulama 4 madhab dan yang lainnya berpendapat bahwasanya berdiri untuk jenazah itu sudah dihapus dengan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang ia mengatakan qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil janazati faqumna summa jalasna, ya, summa jalasa fajalasna. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berdiri untuk jenazah, maka kami pun berdiri. Ya, kemudian beliau duduk. Maksudnya ada jenazah yang lewat yang lain, beliau duduk, maka kami pun duduk. Ya. Summa jalasa ba'da dzalika wa amarna bil julus. Kemudian beliau duduk setelah itu, ya, dan beliau memerintahkan kami untuk duduk. Demikian. Hadisnya, hadis yang dikeluarkan, ya, oleh Imam Muslim, Ibnu Majah, Imam Ahmad, ya. Hadis riwayat Ahmad, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun Ibnu Hazm dan Ibnu Habib, Ibnul Majus, ya, Majisun dari ulama mazhab Maliki dan sebagian ulama Syafi'iyah, dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi, ya, mereka berpendapat bahwasanya duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau perintahkan, ya, untuk berdiri adalah penjelasan tentang bolehnya, ya. Dan perintah tersebut itu menunjukkan, ya, bukan lagi hukum wajib, tapi dia berhukum sunat, demikian. Jadi bukanlah maksudnya adalah dimansuh, ya. Walaupun jumhur ulama seperti ini, tapi ini bukan dimansuh, artinya menunjukkan boleh. Ada juga yang berpendapat, ya, ini yang pernah saya dengar, ya, bahwasanya kenapa kok harus berdiri walaupun itu jenazahnya orang kita katakan adalah orang Yahudi atau orang kafir. Jadi berdiri itu bukanlah dia bentuk penghormatan. Nah, gitu dia. Kalau orang muslim bisalah kita katakan demikian. Tapi kalau orang kafir dia lewat begitu, ya, itu berdiri bukanlah agar, ya, kita menghormati dia. Tapi jangan sampai dia lebih tinggi daripada kepala kita. Nah, itu ada pendapat yang mengatakan demikian. Ya, ini yang pernah saya dengar. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ya. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materi. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan bahasannya adalah terkait dengan sholat jenazah. Insyaallah ta'ala. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Kita buka sesi soal jawab. Di waktu yang tersisa kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Dipersilahkan admin untuk menaikkan pertanyaan. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz, ya, tentang Ustadz yang mengatakan bahwa rokok itu halal? Masih layakkah Ustadz, ya, tersebut diambil ilmu darinya? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi siapa saja yang menganggap rokok itu adalah haram, rokok itu adalah haram, ya, maka apabila mendapati seorang dai yang dia mengatakan rokok halal, bukan haram, bahkan dia merokok, maka berarti dia adalah seorang yang jatuh kepada kemaksiatan. Setidaknya kalaupun dianggap itu sebagai makruh,
tidak berdosa. Tapi ini adalah termasuk ya yang ya khawariqul muru'ah, yang dia bisa merusak ya kehormatan seseorang. Ya. Karena rokok itu jelek. Ya. Buktinya adalah tidak ada orang yang ketika dia merokok membaca bismillah dan sudah selesai merokok dia ucapkan ya alhamdulillah. Ya, tidak ada yang demikian. Dan kalau seandainya rokok itu bagus, maka pasti dia akan ajak anak dan istrinya untuk merokok, bahkan bayi sekaligus merokok, kan begitu. Tapi tidak. Ini menunjukkan setidaknya itu adalah buruk. Ya. Buruk. Nah, seorang dai, seorang ustadz yang dia merokok, maka dia setidaknya dia sudah merusak kehormatan dirinya sendiri. Perlu diketahui bahwasanya para ulama hadis dahulu apabila diketahui ya bahwa ulama hadis tersebut yang meriwayatkan hadis itu melakukan salah satu hal yang merusak kehormatan dirinya, bahkan ya melakukan sebuah kemaksiatan, kefasikan, maka ini sudah merusak ya adalatul rawi namanya, yaitu ya sifat keadilan bagi sang periwayat hadis itu. Sehingga para ulama-ulama hadis yang lain mereka meninggalkan ya untuk mengambil hadis dari ahli hadis yang seperti ini. Dengan alasan bahwasanya bagaimana dia bisa menjaga kesohihan, kebenaran riwayat sebuah hadis sementara dia tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Nah, seperti itu. Ya. Bagaimana dia bisa menjaga kehormatan agama sementara dia tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Nah, demikian. Maka saya condong untuk ya tidak mengambil ilmu dari orang seperti ini. Ya. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita terlebih dahulu untuk kita selalu berada di atas kebenaran, di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula ya para ustadz, para dai dan kaum muslimin semuanya. Ya, terkhusus bagi sang ustadz ini supaya Allah memberikan agar Allah memberikan hidayah kepadanya. Ya. Dan semoga Allah menjauhkan kita ya dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Ya, wallahu taala alam. Jadi kesimpulannya dari ilmu hadis, para ulama hadis dulu mereka meninggalkan para ya perawi, orang-orang yang meriwayatkan hadis apabila mereka menjatuhkan kehormatan diri mereka atau melakukan kefasikan. Ya, wallahu taala alam. Ada pertanyaan, apakah saya trauma Ustadz ketika melihat seorang sosok ayah yang sangat jahat. Karena setiap kali melihat ada kesamaan pada pasangan saya jadi ingat sosok ayah saya yang jahat kepada ibu saya. Yang membuat saya takut, saya tidak mau bodoh seperti ibu saya yang sampai detik ini masih bertahan dengan laki-laki jahat. Saya pernah dengar kalimat ibu, tunggu nanti di akhirat saya akan tuntut. Dan saya tak mau seperti ibu. Untuk apa bertahan? Qadarullah saya 2 kali gagal mempertahankan rumah tangga jika benar ada trauma karena melihat sosok jahat di rumah setiap hari. Bagaimana menyembuhkan trauma ini, Ustaz? Dan inikah dampak pada
anak yang ketika orang tua mempertahankan rumah tangga yang tidak sehat, tidak mau bercerai karena alasan anak. Bismillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rumah tangga kepada kita, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pasangan hidup kepada kita, pasangan hidup yang memiliki kesolehan, yang memiliki ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, yang cinta dengan kita sebagai pasangannya, ya, dan ingin membawa kita bersamanya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah apabila mendapatkan ya berita tentang buruknya sebuah rumah tangga, maka berdoa. Berdoa dengan doa yang doa ini kalau dibaca, maka orang yang membacanya akan dijauhkan dari musibah itu. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi afani mimma batalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ini yang pertama. Dan berdoa kepada Allah agar selalu kita diberikan pasangan yang soleh, yang memiliki kesolehan, diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terus berdoa seperti itu. Terus, ya. Kemudian yang kedua, doakan ya ayah kandung ini yang karenanya kita lahir ke dunia dengan doa kebaikan. Ya, bukan hanya ya bersungut-sungut, bukan hanya menyesali ya kehidupan ini, bukan hanya mengkritisi kejahatannya atau keburukannya, bukan, tapi doakan kebaikan. Orang yang dizalimi itu makbul doanya. Doakan agar dapat hidayah ayah tersebut. Ya. Dan berikan kepada ibu dan doakan ibu itu agar diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran. Ya. Dan diberikan keistiqomahan di dalam ketaatan. Kalau bisa dua-duanya, didoakan untuk jadi orang taat, jadi orang baik. Nah, seperti itu. Bukan didoakan keburukan. Demikian. Maka berangsur-angsur trauma ini akan hilang. Ya, rasa takut seperti ini akan hilang. Ya. Makanya pilih pasangan itu yang benar-benar ya bagus agamanya dan bagus akhlaknya. Demikian. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Apabila datang kepada kalian orang yang bagus agama dan bagus akhlaknya, maka nikahkanlah, ya, nikah dengan dia. Fa illam taf'alu ya takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau tak kalian lakukan itu, maka akan terjadi ujian yang berat, yang besar di permukaan bumi ini dan kerusakan yang parah. Demikian, ya. Makanya hati-hati, jangan pernah nolak orang yang baik, bagus agamanya, bagus akhlaknya. Bagaimana bagus agamanya? Dia belajar agama, ya, agama, pelajaran agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian bagaimana bagus akhlaknya? Yaitu dia mengamalkan ajaran agama tersebut sekuat mungkin. Demikian. Sampai pun bagaimana ya agama ini memerintahkan dia untuk berlaku baik kepada pasangannya, memberikan hak-hak pasangannya. Begitu. Baik, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah kepada kita semua. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita pasangan-pasangan yang memiliki kesolehan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga orang-orang tua kita dijadikan sebagai orang tua yang mereka ya soleh dan solehah, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang tua kita, bersama pasangan hidup kita dan anak turunan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, barangkali ini saja materi yang bisa kita sampaikan. Ya, tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Tentunya ya tak lupa saya ini untuk memohon ampun kepada Allah dan memohon maaf kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita berikan motivasi untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin yang saat ini dalam proses pembangunan dan juga ya sudah dimanfaatkan untuk sholat 5 waktu, demikian pula untuk kajian-kajian. Dan Ramadan insya Allah ta'ala juga ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya.
ibadah-ibadah tentunya, ya. Baik, bagi siapapun yang ingin mendapatkan sebuah rumah di surga, karena ini adalah pembangunan masjid. Siapa saja yang ingin mendapatkan pahala yang minimal 700 kali lipatnya, karena ini adalah infak fi sabilillah. Dan siapapun yang ingin mendapatkan pahala yang terus mengalir, ya, maka karena ini sudah dimanfaatkan masjidnya, maka silahkan, ya, infakkan sebagian dari harta kita, ya, ke nomor rekening berikut ini, ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.